Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, setiap manusia akan meninggal. Adapun mengenai kapan, di mana, dan dengan kondisi seperti apa seseorang akan berpulang, maka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui rahasia itu. Ajal kita mungkin saja sudah dekat, bisa hari ini, bisa esok, lusa, atau mungkin juga masih lama. Semua itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kematian tidak mengenal usia. Ada yang meninggal saat masih dalam kandungan, usia balita, menginjak dewasa, bahkan ada pula yang meninggal di usia tua. Penyebab kematian juga bisa beragam. Ada yang karena sakit, kecelakaan, atau terkadang ada pula yang tiba-tiba. Memang kematian seseorang tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, ada hamba-hamba Allah yang dengan keimanan dan ketakwaan kepadanya bisa peka terhadap tanda-tanda kematian yang akan mendatanginya. Imam Al-Ghazali merupakan salah satu hamba Allah yang diizinkan oleh Allah untuk mengetahui tanda-tanda kematiannya, sehingga ia bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi sakaratul maut. Adapun tanda-tanda datangnya kematian menurut Imam Al-Ghazali adalah yang pertama, yaitu tanda-tanda kematian di 100 hari pertama. Secara umum, ciri-ciri menjelang kematian di hari ke-100 akan dirasakan pada waktu asar. Orang tersebut akan merasakan suhu tubuhnya berubah menjadi dingin. Ia akan menggigil dari ujung kaki sampai ujung rambut. Bagi orang yang beriman, maka ia akan menyadari hal ini dan ia akan langsung memperbaiki hubungannya dengan Allah. Namun sebaliknya, jika ia tidak beriman, hal ini akan dianggap sebagai angin lalu saja, bahkan semakin terlena dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Kemudian tanda yang kedua muncul di 40 hari sebelum kematian.
Sama halnya dengan 100 hari menjelang kematian, ciri-ciri hari ke-40 menjelang kematian juga akan muncul pada saat asar. Pada waktu itu bagian pada pusat tubuh akan berdenyut-denyut. Ini adalah sebuah tanda bahwa daun yang bertuliskan nama kita telah gugur dari pohon yang letaknya di arsy-Nya Allah. Jika seseorang umurnya tersisa 40 hari, jatuhlah daunnya ke tempat malaikat Israel, dan itu menjadi perintah bagi malaikat Israel untuk mencabut nyawa orang tersebut. Tak jarang malaikat Israel menampakkan jati dirinya di depan orang yang akan dicabut nyawanya. Beberapa orang menyadari kehadirannya pasti akan merasa terkejut, tetapi sebagian lain bisa jadi tidak mengetahui pertanda tersebut. Tanda yang ketiga adalah 7 hari sebelum kematian. Seseorang yang mendekati 7 hari kematiannya biasanya akan diuji dengan sakit. Umumnya orang sakit akan merasa tidak berselera makan. Namun orang yang dalam 7 hari akan meninggal mengalami hal yang sebaliknya. Ia justru akan berselera makan saat kondisi tersebut. Tanda yang keempat adalah tanda 3 hari sebelum kematian. Lazim dirasakan adanya denyutan pada tengah dahi, dibarengi dengan nafsu makan yang menurun atau bahkan tidak mau makan. Mata akan terlihat memudar sehingga tidak lagi bersinar. Hidung perlahan turun, telinga terlihat layu dan telapak kaki sukar ditegakkan. Tanda yang kelima adalah sehari sebelum kematian. Pada lazimnya akan terasa sebuah denyutan pada bagian ubun-ubun sesudah waktu asar. Ini pertanda bahwa orang itu tidak akan menemui waktu asar di keesokan harinya. Kemudian ada tanda akhir di mana kematian telah datang. Maka akan dirasakan dingin di bagian pusat hingga turun ke pinggang, selanjutnya menjalar naik ke bagian halkum. Halkum itu jakun. Jika demikian, maka harus senantiasa berzikir dan mengucapkan kalimat syahadat secara terus-menerus sampai malaikat maut menghampiri dan menjemput ruh untuk kembali kepada Allah yang memilikinya. Terlepas dari tanda-tanda itu, ada kalanya kematian datang mendadak. Saat pagi hari kita masih bertemu, namun ternyata siang harinya sudah berpulang. Tentu semua ini sudah menjadi ketentuannya bahwa kita tidak bisa menghindar dari kematian. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34, "Walikuli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Yang artinya tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Imam Al-Ghazali sendiri berkesempatan mengetahui tanda-tanda tersebut melalui peristiwa serupa yang terjadi pada diri beliau. Namun perlu diingat, beliau dikenal sebagai imam besar yang dipercaya dengan kemampuan dan kompetensinya yang sempurna. Hal yang serupa yang beliau alami belum tentu terjadi pada kita-kita ini sebagai manusia biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Semoga kita bisa mempersiapkan sebaik mungkin sebelum kematian itu tiba, sehingga saat berpulang kepadanya, semoga kita bisa mendapatkan predikat meninggal dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.